Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi islamin ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu nahu dari kitab Muhtarat ya. Dan kita masih membahas tentang isim-isim yang mansub. Isim mansub yang ke-8 yaitu hal. Kemarin kita sudah bahas apa itu hal dan apa itu sahibul hal. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan tentang keadaan dari sahibul hal. Dan sahibul hal itu ada yang berupa fa'il, ada yang berupa maf'ul bih, ada yang berupa naibul fa'il. Itu sahibul hal. Sahib itu pemilik keadaan. Jadi hal menjelaskan tentang keadaan pemilik, ya, keadaan pemilik hal, ya, yang memiliki hal tersebut. Jelas? Itu hal. Isim mansub berarti bukan isim marfu dan bukan isim majrur, tapi dia mansub. Isim yang nasab. Yang menjelaskan tentang keadaan sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Maka selanjutnya hari ini kita akan membahas macam-macam hal. Macam-macam hal. Hal dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu dijelaskan ada 3 macam. Hal ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama, hal bisa berupa isim dhahir. Artinya bukan jumlah, bukan sibhul jumlah. Berarti betul-betul isim yang dhahir, bukan jumlah, bukan sahibul jumlah. Bukan sibhul jumlah. Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Jelas? Mafhum? Hal bisa atau hal ada 3 macam. Yang pertama bisa berupa isim dhahir seperti contoh yang lalu. Seperti contoh yang lalu. Ya, yaitu apa contoh yang lalu? Misalnya syaribtul ma'a safiyan. Syaribtu, saya minum air, ya, dalam keadaan jernih, airnya itu jernih. Maka yang jadi contoh adalah safiyan. Itu hal. Sahibul halnya yaitu alma, maf'ul bih. Sahibul halnya yaitu alma. Ya, ini ya. Alma. Syaribtu alma'a safiyan. Saya minum air dalam keadaan air tersebut jernih. Maka halnya adalah safiyan dan dia isim mansub menjelaskan tentang keadaan sahibul hal, itu maf'ul bih. Ya, saya minum air dalam keadaan jernih, airnya itu jernih, bening, air putih yang bening. Nah, itu hal yang jenis pertama, yaitu ketika hal tersebut berupa isim dhahir, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Jelas? Yang kedua, hal bisa berupa syibhul jumlah. Hal bisa berupa apa? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah yaitu ungkapan yang terdiri dari dzaraf dan isim majrur atau jar majrur, itu syibhul jumlah. Sebagaimana dulu pernah kita pelajari. Contoh, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ya, fi zinatihi. Ya, fi zinatihi. Lalu, fa artinya lalu atau kemudian. Lalu ia keluar kepada kaumnya
dengan perhiasannya, dengan menggunakan perhiasannya. Yang jadi contoh fi zinati jar majrur, syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu ia keluar menemui kaumnya dengan perhiasannya, dengan menggunakan perhiasannya. Ya, perhiasan yang ada pada dia pakai. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Yang jadi contoh fi zinatihi syibhul jumlah. Mana sahibul halnya, yaitu domir yang ada di kharaja, yaitu domir huwa, domir mustatir, takdirnya huwa. Maka diartikan lalu dia keluar menemui kaumnya dengan perhiasannya. Ya. Contoh kedua, ra'aitu ta'irata bainas sahab. Ya. Ra'aitu at-ta'irata baina as-sahab. Baina sahab. Aku melihat pesawat terbang di antara awan. Ya, aku melihat pesawat terbang, keadaannya dia berada di antara awan. Kayak tadi, dia keluar menemui kaumnya dalam keadaan dia memakai perhiasannya. Dalam keadaan dia dengan perhiasan atau dalam keadaan dia memakai perhiasannya. Nah, contoh kedua, ra'aitu ta'irata. Saya melihat pesawat terbang di antara awan. Yang jadi contoh bainas sahab, dhorof dan isim majrur. Itulah syibhul jumlah. Ya. Ra'aitu ta'irata bainas sahab. Saya melihat pesawat terbang di antara awan. Terbang di antara, ya, ada di antara awan-awan. Kayak gitu. Jelas? Nah, ini dia jenis hal yang kedua. Yang ketiga, hal bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, sarotiflu yabki. Ya, sarotiflu yabki. Anak itu berjalan dengan menangis, dalam keadaan dia menangis. Ya, yang jadi contoh ini hal jumlah fi'liyah. Ya, sahibul halnya at-tiflu. Sahibul halnya, anak itu berjalan sambil menangis atau dengan menangis atau sambil menangis. Yabki. Yabki fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir huwa, kembalinya ke at-tiflu. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya, diartikan anak itu berjalan sambil menangis. Yang jadi contoh yabki. Itu hal. Hal jumlah fi'liyah. Das Sara at-tiflu yabki. Anak itu berjalan sambil menangis atau dalam keadaan dia menangis. Jelas? Contoh kedua, istaiqattu wasyamsu tali'atun. Hal dengan bentuk jumlah ismiyah. Kalau dengan bentuk jumlah ismiyah ada waw hal. Ini namanya waw hal nih. Waw itu ada waw atof, ada waw ma'iyah, ada waw hal. Ini waw hal namanya. Ya. Waw hal.
Wawu hal. Wawu yang menunjukkan arti kebersamaan. Artinya isim yang jatuh setelah wawu hal menunjukkan bukan kebersamaan, menunjukkan arti keadaan. Afwan. Wawu hal adalah wawu yang menunjukkan kata yang setelah wawu hal tersebut menunjukkan arti keadaan. Maka itulah wawu hal. Wawu hal adalah wawu yang apabila ada jumlah kalimat yang jatuh setelah wawu hal, jumlah ismiyah, maka jumlah tersebut menunjukkan arti keadaan bagi shahibul hal. Jelas? Baik. Ya. Saya bangun sedangkan matahari terbit. Asyamsu mubtada, tali'atun khobar. Jumlah mubtada khobar menjadi hal bagi tu, sahibul halnya tu, domir ana. Sahibul ana domir ana. Saya bangun. Ya, tidur, ya saya bangun sedangkan matahari terbit. Atau dalam keadaan matahari sudah terbit. Saya bangun dalam keadaan matahari sudah terbit. Jelas? Baik. Ya, ini dia hal dengan bentuk jumlah ismiyah. Jadi hal ada berupa isim dhahir, ada berupa syibul jumlah, ada berupa jumlah. Yang jumlah ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah contohnya sarat tiflu yabki. Anak itu berjalan dalam keadaan ia menangis. Maka yabki adalah jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya yabki, fa'ilnya dhamir mustatir, yaitu huwa. Kembalinya ke kata at-tiflu, ya, anak tersebut yang menjadi sahibul halnya. Sahibul hal. Jelas? Kemudian contoh kedua ya, yang berupa jumlah ismiyah, istaiqatu wasyamsu tali'atun. Saya bangun sedangkan matahari sudah terbit. Atau dalam keadaan matahari sudah terbit. Jelas? Maka wawu di situ disebut wawu hal. Wawu yang menunjukkan bahwa jumlah yang setelahnya adalah berkedudukan sebagai hal. Hal menjelaskan keadaan pada sahibul hal, keadaan pada yang terjadi pada sahibul hal ketika terjadi suatu pekerjaan, suatu fiil. Nah, demikian ya tentang hal jenis macam-macam hal. Jenis-jenis hal ada 3. Jelas?